Bertempat di pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD Puskesmas dan pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah sendiri, diikuti oleh 43 orang peserta yang terdiri dari 21 orang Kepala UPTD Puskesmas, dan 22 orang pejabat struktural. Atas rahmat dan taufiknya, maka pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Juni 2022, saya, Bupati Hulu Sungai Selatan, dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai Kepala UPTD Puskesmas dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 821.29/323 dan 821.24/324/BKPSDM tanggal 28 Juni 2022 tentang pengangkatan dan pemindahan pegawai negeri sipil sebagai Kepala UPTD Puskesmas dan pejabat pengawas pada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawabnya. Dalam sambutannya, Bupati Haji Ahmad Fikri berpesan agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik kepada 21 orang Kepala UPTD Puskesmas dan 22 orang pejabat struktural yang dilantik pada kesempatan ini. Kepada 21 orang Kepala UPTD Puskesmas, 21 orang Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas, dan 1 pejabat pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Dahar Sejahtera. Terdengar doa, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengemban amanah yang depan dan melaksanakan tugas secara maksimal sesuai dengan topoksi masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang akan hormati, mutasi dan promosi juga sudah dipertimbangkan dengan cermat oleh Dinas Kesehatan. Ada yang sifatnya promosi, ada yang sifatnya mutasi atau peningkatan. Itu penting dilakukan oleh pemerintah agar tidak ada suasana yang jenuh terlalu lama. Dan yang berikutnya, keberhasilan tempat tugas yang dulu itu bisa dibawa tempat tugas yang baru. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peraturan pemerintah nomor 72 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 2019 tentang perangkat daerah, ada pasal 95 ayat 9 menyebutkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas. Jadi tugas pokoknya pejabat fungsional puskesmas, karena dia dokter atau yang lain, diberi tugas tambah sebagai Kepala Puskesmas. Jadi secara kepegawaian dia pejabat fungsional. Jadi sama dengan sekolah, guru, kepala sekolah itu guru yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah, sama dengan kepala fungsional. Tugas fungsional dengan pangkat tetap fungsional, tempat lirik dan lain-lain. Karena dia bukan pejabat struktural, dia pejabat fungsional. Diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan bertanggung jawab untuk
mencapai indikator kinerja utama Dinas Kesehatan. Di atasan Dinas Kesehatan, tugas dinas dibagi kepada 21 puskesmas. Dan ini diperlukan semangat, suasana kebersamaan yang kuat di puskesmas, sehingga diperlukan pertama komitmen untuk kerja maksimal. Agar komitmen terwujud diperlukan koordinasi, baik koordinasi internal maupun koordinasi lintas, sehingga dibutuhkan kerjasama lintas sektor di kecamatan. Makanya saya berikan para camat. Jadi pimpinan puskesmas itu jangan merasa sendiri. Apalagi punya tugas banyak sekali. Ada beberapa indikator yang harus dicapai, 12 indikator. Kalau begini ribet sekali tugas saya. Di samping tugas saya tugas pengusaha. Tidak. Tapi di lapangan dibantu oleh Kasubag. Kasubag itu sama kepala kantor, ibarat depender sekretaris daerahnya. Jadi yang melakukan manajemen surat menyurat kepala tim. Jadi saya jelaskan tugas kepala tim. Jadi saya minta kepala puskesmas jangan merasa sendiri. Bapak Ibu banyak punya teman, baik di internal puskesmas, jaringan di bawah, ada bidan desa dan lain-lain. Tetapi secara lintas sektoral, Bapak Ibu bisa dapat dukungan instansi di kecamatan, koordinasi camat, sehingga meskipun hari tambah tugas dari pejabat usaha jadi pejabat kepala PPD yang merasa beban biasa saja. Karena Bapak Ibu yang teman internal puskesmas di instansi lintas sektor dikoordinir oleh camat. Tetapi sebagai kepala puskesmas, PPD bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan di puskesmas. Istilah kerennya manajerial, memanage bagaimana puskesmas itu bisa berjalan dengan kadang begini banyak kan, kata Subag itu ada yang lain-lain saya nggak tahu struktur puskesmas, ada ruang ini, ruang itu, jadi sepanjang manajemen jalan tugas penjelajah selesai. Tinggal mungkin pengendalian, memantau sejauh mana sudah berjalan. Konsekuensi juga kepala puskesmas ada seorang pemimpin yang sering saya katakan pada setiap saat pelatihan. Tugas seorang pemimpin adalah bisa memotivasi bahwa untuk bekerja dengan baik, mendorong mereka untuk berinovasi, sekaligus juga memberikan jalan keluar dari persoalan yang menghadapi jajaran. Jadi tidak ada istilah pimpinan tidak tahu, makanya pilih pimpinan sudah tahu dia tahu. Kalau tidak belum belajar, tahu. Sehingga tidak ada alasan tertanya staf kita sebagai pemimpin jawabannya tidak tahu. Apalagi jawabannya itu bukan tugas saya. Sebagai seorang pemimpin secara makro itu menguasai, mengetahui. Kemudian secara detail mungkin ada petugas yang itu penting dipahami. Yang kedua, sering saya katakan, bagi seorang pemimpin dia harus menjadi teladan bagi mereka yang di bawahnya. Tidak bisa kita tidak menjadi teladan, kita kan pemimpin, dia teladan di bawah kita. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Tim Liputan HSS TV melaporkan.